Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Joshua Saragi. Nah, di video kali ini aku ingin membahas topik yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu firewall dalam keamanan jaringan. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joshua Saragi dengan NIM 11S23028. Nah, saya merupakan mahasiswa jurusan Informatika angkatan 2023 di Institut Teknologi Dela. Lalu tujuan dari video ini dibuat untuk mengedukasi betapa pentingnya keamanan data. Nah, di sekitar saya banyak orang yang menganggap data mereka aman selagi mereka tidak men-share kepada orang. Tetapi anggapan itu salah. Karena banyak oknum atau hacker yang tidak bertanggung jawab meretas jaringan pada perangkat Anda dan mencuri data-data penting Anda. Lalu, alasan saya mengangkat topik ini karena banyak orang, terkhususnya di lingkungan saya, yang punya laptop, tetapi dia tidak aware dengan keamanan jaringan pada laptop mereka. Jadi, itulah mengapa pengamanan jaringan sangat penting. Lalu, jika dilihat dikaji berdasarkan namanya saja, firewall itu terbagi dari kata, dua suku kata. Yang pertama adalah fire, ya, itu adalah api. Yang kedua adalah wall. Wall itu adalah dinding. Tapi tidak hanya sekedar itu, firewall yang jika kita lihat di sekitar kita, firewall juga ada benda-benda yang menggunakan firewall. Yang pertama itu seperti pesawat dan yang kedua adalah mobil. Nah, saya ambil contoh mobil. Nah, pada gambar yang kanan ini, firewall pada mobil seperti pada gambar ini. Dia seperti sekat yang membatasi mesin dengan kabin mobil. Nah, jika sekat itu digunakan agar ketika ada api yang membakar mesin, tidak api tersebut tidak menyambar ke seluruh kabin tersebut. Jadi, jika tidak ada firewall api ini, jika tidak ada firewallnya, api akan cepat menyambar ke dalam kabin sehingga menyebabkan mobil terbakar. Nah, begitu pula dengan firewall. Firewall pada jaringan komputer dia bertugas untuk sebagai sekat yang gunanya untuk mengatur jaringan yang masuk ke perangkat tersebut. Nah, selanjutnya arti proper dari firewall tersebut menurut William Stallings, firewall adalah sistem atau kombinasi sistem yang mengontrol akses antara jaringan internal yang dipercaya dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya seperti internet. Firewall bertindak sebagai penghalang keamanan dengan mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan kebijakan keamanan tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan firewall ini seperti pintu yang mengatur siapa yang boleh masuk ke dalam rumah kita atau ke dalam dalam konteks ini ke dalam jaringannya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam aturan firewall. Nah, cara kerja firewall ini adalah sebagai berikut. Nah, firewall akan membuat aturan, sebagai contohnya adalah tabel berikut. Nah, tabel ini tabel ini akan membuat aturan di mana IP address 192.168.10.2 ini akan di dan ini akan di allow. Lalu IP address 153.255.255.56 juga akan di allow, dan IP address 180.180.10.20 dia akan ditolak masuk ke dalam jaringan. Sehingga pada aturan firewall tersebut, dua IP address dikasih masuk dan satu IP address ditolak. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis firewall. Nah, jenis firewall ini ada tiga, yaitu yang pertama software firewall, yang kedua hardware firewall, yang ketiga cloud-based firewall. Nah, software firewall ini adalah program yang diinstal di perangkat. Firewall ini bekerja untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Nah, biasanya software firewall ini melindungi satu perangkat saja. Nah, keunggulan dari software firewall ini yang pertama mudah digunakan, lalu yang kedua
cocok untuk individu atau perangkat yang membutuhkan perlindungan khusus. Contoh dari software firewall ini adalah Windows Defender. Nah, yang kedua adalah hardware firewall. Nah, hardware firewall ini adalah perangkat fisik yang dipasang di jaringan untuk memfilter lalu lintas data. Biasanya dipasang di antara modem atau router dan jaringan internal seperti LAN. Nah, firewall ini melindungi semua perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, ini contohnya adalah ini perangkat Cisco ASA Firewall ini. Ini adalah digunakan banyak perusahaan untuk melindungi jaringan mereka dari serangan cyber. Nah, di sini keunggulannya ini dia tidak perlu uh, menggunakan perangkat lunak seperti software firewall, dan dia juga sekaligus melindungi seluruh jaringan. Bukan tadi kalau software firewall tadi kan hanya satu jaringan. Lalu tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya ini biaya instalasinya mahal dan memerlukan pengetahuan teknis untuk pengaturan optimal. Lalu kita masuk ke dalam cloud-based firewall ini. Cloud-based firewall ini dikenal sebagai firewall as a service. Nah, ini layanan firewall yang di-host di cloud. Nah, firewall ini melindungi lalu lintas data di jaringan yang terhubung ke internet tanpa perlu perangkat fisik di lokasi. Nah, keunggulan dari software ini, dari firewall ini mudah diakses di mana saja karena ada koneksi internet. Lalu dapat menangani skala besar dan cocok untuk perusahaan yang banyak lokasi atau pengguna jarak jauh. Tetapi dia memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah dia tergantung pada internet. Jadi jika internet kita lambat, maka firewallnya akan terpengaruh. Dan juga biaya berlangganannya cukup mahal. Contohnya adalah Cloudflare. Nah, Cloudflare ini adalah perusahaan e-commerce. Contohnya seperti Amazon. Amazon ini melayani pelanggan dari banyak negara. Dia menggunakan Cloudflare untuk melindungi situs web dari serangan DDoS atau Distribute Denial of Service. Jadi kayak masih jadi jenis-jenis firewall ini dapat kita ibaratkan ketika kita berada di rumah. Nah, jadi kita kalau software firewall ini itu adalah setiap kita mengunci pintu di dalam rumah. Kita kan bisa menitipkan kunci tersebut ke siapa saja, dan kita juga bisa mengatur siapa yang akan masuk ke dalam rumah tersebut dan siapa yang tidak boleh masuk. Nah, otomatis yang memiliki kunci boleh masuk ke dalam rumah, yang tidak memiliki kunci tidak boleh masuk ke dalam rumah. Nah, kalau hardware firewall ini seperti pagar. Nah, pagar ini melindungi rumah kita, melindungi properti kita seperti kayak kereta, mobil, motor. Dia akan melindungi seluruh dan serta rumah kita karena dia harus melewati gerbang yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya kalau cloud based firewall ini kayak kita menyewa layanan berbasis satelit. Nah, jadi satelit ini akan memantau kita dari luar angkasa secara langsung. Lalu jadi setelah mendengarkan penjelasan dari saya, apakah Anda masih mau membiarkan data Anda dicuri atau disalahgunakan dari oknum tertentu? Nah, mari aware terhadap data pribadi Anda. Terima kasih.